Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tadi baru selesai menonton persiapan PSM ya, yang sudah dimulai pada tanggal 1 Juni yang lalu. Ini dalam rangka mereka mempersiapkan diri menghadapi babak playoff untuk Liga Champions Asia, di mana kita tahu bersama bahwa PSM Makassar ini akan bertarung lebih dulu ke Bali menghadapi Bali United, juara Liga 1 BRI pada 2021-2022, menghadapi PSM juara Liga 1 BRI juga pada 2022-2023. Salah satu pemenang di antara dua tim ini yang akan melakukan pertandingan home and away lolos untuk mewakili Indonesia, tentunya di percaturan klub elit di Asia, di Liga Champions. Namun ada kabar yang bagi pendukung fanatik ini PSM atau pasukan Ramang ini agak merasa mungkin kecewa juga ya kalau bisa melihat dengan apa yang terjadi dalam persiapan di mana mereka sebenarnya ingin mendukung tim kesayangan mereka untuk bertarung melawan Bali United di leg pertama yang akan berlangsung di Bali ya. Tetapi ini mereka sudah ada yang berangkat sebenarnya, sudah menuju ke sana mungkin lewat kapal laut ya. Jadi pendukung yang militan sekali. Namun PT LIP sebagai operator Liga Indonesia ini sudah mengeluarkan surat barusan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT LIP itu Ferry Paulus. Di situ sudah saya bacakan di sini dalam surat yang mereka lakukan tentang perihal penyampaian revisi peraturan pertandingan playoff ini ditujukan kepada Bali United dan PSM Makassar. Ini salam sepak bola. Ini rujukan pelaksanaan pertandingan playoff juara BRI Liga 1 2021-2022 versus juara BRI Liga 1 2022-2023 sebagai penentuan wakil Indonesia pada slot playoff AFC Champions League 2023-2024. Surat LIP nomor 2117 LIP garis miring 5 garis miring 2023 perihal penyampaian peraturan pertandingan playoff tanggal 29 Mei yang lalu ya, yang terbitkan ini sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIP menyampaikan revisi peraturan pertandingan playoff ya. Ini. Adapun revisi yang dimaksud terdapat pada pasal 31 ayat 3 peraturan pertandingan playoff yang berbunyi ya di sini. Dalam hal masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi dan playoff tidak dapat dihadiri oleh supporter klub tamu. Jadi saya garis bawahi, tidak dapat dihadiri oleh supporter klub tamu. Nah, itu demikian revisi peraturan disampaikan, berkenan diucapkan terima kasih. Hormat kami Jakarta 2 Juni 2023 dari Paulus. Nah, ini surat dari PT LIP. Kenapa saya harus membacakan ini? Karena berarti duel nantinya di Bali itu tidak bisa ditonton oleh pendukung PSM. Ini kan di situ sudah disebutkan tadi, penonton tamu atau berarti supporter dari PSM. Sayang, ini yang terus menjadi pembicaraan hangat di antara kalangan penggemar sepak bola fanatik di PSM Makassar, karena mungkin sudah ada yang berjalan lebih dulu berangkat untuk bisa mendukung tim kesayangan mereka yang baru saja mengukir prestasi atau gelar juara di Liga 1, tapi mereka itu tidak boleh menyaksikan, tidak boleh menonton. Ini yang membuat mereka agak shock juga, agak terpukul, kecewa pasti ya dengan surat dari PT LIP yang harus dijalani. Ya begitu juga dengan ketika pada tanggal 9, karena pertandingan pertama ini kan berlangsung tanggal 6 Juni. Nah, di leg kedua itu 9 Juni. Giliran PSM menjadi tuan rumah, berarti pendukung dari Bali United tidak boleh juga menyeberang ke Makassar atau langsung ke Parepare karena akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie. Nah, itu tidak boleh pendukung Bali United hadir. Nah, ini bagian daripada kesepakatan tentunya di dalam surat. Nah, itu yang terjadi. Tapi bagaimana bagi para pendukung PSM yang sudah terlanjur jalan lebih dulu untuk bisa mendukung timnya? Ini harus dicermati benar. Ya harus dilihat, ya kasihan mereka sudah capek ke sana, udah buang tenaga, buang uang untuk agar bisa melihat tim kesayangan mereka bisa bertanding, tapi akhirnya tidak boleh menyaksikan pertandingan itu. Nah, bagi PSM dalam rangka mereka menghadapi selain di laga melawan Bali United yang saya sebut tadi di awal,
mereka juga tentunya akan menyambut kompetisi Liga 1 BRI sebagai juara bertahan yang akan dimulai pada awal Juli, ya bulan depan. Nah, dalam rangka itulah pelatih Bernardo Tavares sudah menyiapkan timnya, ya. Ada dalam trial, dalam seleksi, kemudian ada 2 pemain asing juga sudah ikut bergabung datang untuk bisa latihan secara bersama dan dia memantau ini. Seperti yang ada dalam gambar tadi saya menyaksikan, dia melihat ada 32 pemain PSM yang dipanggil, ya di antaranya ada 2 pemain asing yang ikut bergabung. Kike Linares, ini pemain belakang, ya berdarah Spanyol yang sekarang memperkuat Filipina, dan Adison Silva, ini penyerang, ya pemain depan. Jadi bisa mengisi satu slot juga di depan, nah, bisa berduet langsung dengan Everton Nascimento. Ya. Nah, 2 pemain baru ini yang sedang dilihat oleh Tavares, dan saya yakin pasti dua-duanya akan masuk di bagian skuad utama dari pasukan Ramang ini. Dalam latihan juga kemarin, selain Adison Silva dan Kike Linares, ikut adalah William Pluim, kapten ke-11 PSM tentunya, ya, dan juga ada Ken Sonambu di samping Everton. Yang tidak terlihat justru Juran Fernandes yang masih absen. Mungkin dia masih di kampungnya, kita tidak tahu, atau sudah ada di Makassar tapi dia belum bisa bergabung. Dan juga pemain muda terbaik mereka yang barusan ikut di dalam tim SEA Games meraih medali emas di Kamboja, yaitu cabang sepak bola, Ananda Raihan, yang mungkin masih beristirahat, ya mungkin butuh waktu untuk bisa bergabung. Kalau Ramadan Sananta kan sudah pasti dia tidak ada dalam tim, dalam latihan bersama, karena memang dia sudah fix ke Persis Solo. Ya, setelah dia membawa PSM Makassar menjadi juara dengan 11 gol dan 2 assist, dan Ramadan sudah menyeberang. Tapi selebihnya Agung Manan juga sudah keluar. Nah, masih ada pemain-pemain lain. Selebih itu masih ada, lengkap semua akan bermain, termasuk Sayuri bersaudara, ya. Yakob dan Yance juga ikut di dalam sesi latihan. Dan menarik, mereka memang sekarang fokus. Karena untuk mempertahankan gelar juara itu lebih berat, ya, sangat berat, ketimbang untuk bisa merebut gelar juara yang sudah dilakukan oleh PSM kemarin, yang tampil luar biasa memang. Ya, mereka tidak terkalahkan di kandang, itu hal yang sangat baik bagi pasukan Bernardo Tavares ini. Ini yang harus mereka pertahankan, performa terbaik di musim kemarin harus mereka bawa, kalau perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu yang saya bilang, misi mereka memang berat untuk mempertahankan gelar, karena semua tim lain juga berusaha untuk menjegal PSM dan berusaha untuk bisa menjadi juara di Liga 1 untuk sesi berikut, ya, dimana pasti Persija, Persib Bandung, semua, Bali United itu akan ikut, Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, ya, Borneo, semua akan terus bisa bagaimana berupaya menjegal PSM. Madura United juga termasuk yang akan bersaing. Ada Persita Tangerang, ada Bayangkara, rame ya, yang nantinya akan bertarung di Liga 1. Makanya Bernardo Tavares ini harus mempersiapkan tim terbaik. Harus lebih baik dari tim yang kemarin, ya. Dengan kedatangan Kike Linares untuk ada di belakang, jadi nggak apa-apa. Mereka kehilangan Agung Manan juga masih oke, masih ada Erwin Gutawa masih bagus. Ya. Zafrudin Tahar juga masih ada di belakang, ya. Akbar Tanjung juga bisa ditarik ke belakang. Jadi banyak opsi bagi Tavares untuk PSM Makassar masih oke. Ya, terutama dengan duet Kike Linares dan Yuran ini akan terasa sangat kuat. Apalagi dengan penjaga gawang mereka, Reza Arya pertama yang baru dipanggil oleh STY untuk bergabung dengan tim senior di FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina nantinya. Jadi kekuatan PSM di jantung pertahanan ini oke, bagus kalau bisa melihat, ya. Dengan 2 flank yang akan dihuni oleh Sayuri bersaudara dan 1 pemain belakang lainnya pasti Erwin Gutawa yang akan berdiri di sana bersama dengan Yuran dan juga dengan Kike Linares. Nah, di depan saya udah bilang tadi kan, Everton bisa ditaruh sana, ya, bersama dengan Adison Silva. Ini luar biasa. Kalau kita bisa melihat, Ken Sonambu juga ada di tengah, ditopang dengan William Pluim, dan ada Ananda Raihan. Jadi sebuah kekuatan luar biasa untuk mengarungi musim yang akan datang bagi PSM. Tapi ingat, ya, bahwa semua tim tentunya pasti ingin mengalahkan PSM. Dan misi untuk mempertahankan gelar, sekali lagi saya bilang, ini terasa sangat menyulitkan, sangat berat. Namun harus dilalui, harus dilewati oleh PSM apapun itu. Dan saya rasa Bernardo Tavares di musim pertama dia langsung sukses membawa PSM juara. Di musim keduanya dia banyak belajar dengan kondisi iklim sepak bola Indonesia. Bagaimana dia bisa mengatasi ini bersama dengan Juku Eja. Kita nantikan duel di leg pertama antara Bali United melawan PSM Makassar
Ada 2 leg nantinya, siapa yang akan mewakili Indonesia, dan tentunya solusi jalan keluar ketika pendukung PSM sudah ada di Bali untuk menyaksikan tim kesayangannya. Ini bagaimana? Kita serahkan kepada Panpel, dan tentunya kalau mengikuti dengan aturan surat yang dikeluarkan oleh PT LIP, tidak bisa menyaksikan. Itu udah pasti kalau dari surat yang sudah keluar. Oke, dengan Bung Ropan, ciao.